Halo anak-anak, bertemu kembali di pembelajaran kita, yaitu kegiatan keluargaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengenal ucapan terima kasih. Perhatikan cerita di bawah ini. Di bawah ini ada sebuah cerita ya. Dedi adalah siswa SD Merdeka. Dedi kelas 1 SD. Dedi mendapat juara 1 lomba membaca puisi. Made memuji Dedi. Made mengucapkan selamat kepada Dedi. Ini kita ucapan terima kasihnya seperti apa ya? Kita buat dalam sebuah percakapan ya. Dengan cerita ini kita bikin percakapannya ya. Ucapan terima kasihnya. Ini Made dan ini Dedi ya. Made mengucapkan selamat. Nah, Dedi, selamat ya. Kamu mendapat juara 1 lomba puisi. Ya. Lalu jawab si Dedi, terima kasih Made. Nah, berarti ucapan terima kasih itu kapan kita gunakan ya? Kita misalnya seperti ini tadi, dia selamat, kita mengucapkan selamat karena dia juara 1. Misalnya kita dibantu oleh seseorang, kita harus mengucapkan terima kasih, gitu ya. Nah, ini menceritakan pengalaman tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Ini adalah kegiatan ayah dan si Dedi. Ya. Saat ingin bersepeda, Dedi harus memperbaikinya terlebih dahulu. Dedi meminta bantuan ayah untuk memperbaikinya. Nah, di cerita ini, ya, kata apakah yang harus diucapkan Dedi pada ayah? Yo, kata apa? Jadi kata tolong ya. Nah, kita harus minta tolong kepada ayah supaya dapat memperbaiki sepedanya si Dedi. Mungkin lagi rusak ya. Jadi karena dari cerita ini bahwa sepedanya si Dedi lagi rusak. Jadi minta tolong kepada ayah biar diperbaikinya ya. Berarti kata apa? Berarti kata tolong ya, meminta tolong ya. Menulis cerita tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Sebuah cerita. Nah, berarti tadi ungkapan tolong dan terima kasih itu kita bisa buat dalam sebuah cerita. Nah, ceritanya seperti ini. Membuat nasi goreng. Saat liburan akhir pekan, Fitri memasak nasi goreng bersama ibunya. Fitri menyukai nasi goreng dengan telur dadar. Ibu meminta tolong Fitri mengambilkan telur dadar. Ibu lalu mengucapkan terima kasih. Nah, mereka membuat nasi goreng, ibu meminta tolong supaya si Fitri mengambilkan telur dadar. Setelah diambilkan oleh si Fitri, maka ibu mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih dan tolong itu bisa dibuat dalam sebuah cerita seperti ini, gitu ya. Menceritakan kegiatan di rumah. Nah, kita bisa juga membuat cerita kegiatan secara lisan atau secara langsung ya. Secara lisan itu tidak pakai tulisan atau langsung berbicara, gitu ya. Nah, tapi yang ini harus ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi nanti kalau anak-anak mau bercerita, kalau kita di sekolah, anak-anak bercerita di depan kelas harus seperti ini ya. Misalnya, berusaha bersikap tenang, ya. Terang, berdiri dengan sikap tubuh tegak. Pandanglah teman-temanmu. Nah, kita harus memandang ke depan, ya. Pandang ke depan, jangan nunduk ya, atau jangan dilihat ke atas, tapi kita harus memandang, pandangan kita harus ke depan atau kepada teman-teman ya. Lalu berbicara dengan jelas. Nah, berbicara dengan jelas, jangan cepat-cepat ya. Nah, inilah langkah-langkah kalau kita bercerita secara lisan ya.
Menggunakan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Nah, di bawah ini ada sebuah percakapan ya. Ada si Ayah dan si Jonas ya. Nah, Ayah berbicara kepada Jonas. Jonas, tolong ambilkan kacamata di kamar Ayah ya. Itu kata Ayah. Permintaan tolongnya Ayah kepada si Jonas. Lalu jawabnya Jonas apa? Baik Ayah. Berarti kalau sudah kata baik Ayah berarti dilaksanakan. Lanjut lagi. Nah, setelah diambil si Jonas kacamatanya, apa kata Ayah? Terima kasih ya nak. Inilah ucapan dari si Ayah kepada si Jonas. Lalu setelah ucapan terima kasih Ayah kepada Jonas, jawaban Jonas apa? Sama-sama Ayah. Nah, inilah percakapan tolong dan terima kasih ya. Nah, ini ada melengkapi percakapan tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, jadi masih ada percakapan tentang si Jonas dan si Ayah ya. Ini seperti ini ya. Percakapannya seperti ini. Ayah, Jonas ambilkan kacamata Ayah. Lalu jawab Jonas, baik Ayah. Ayah lagi, Jonas. Nah, jawaban Jonas apa? Sama-sama Ayah. Berarti untuk melengkapi titik-titik ini berarti apa kata yang harus kita letakkan di sini? Kenapa kata yang harus kita letakkan di sini? Ya, ini nih, Jonas berarti apa? Tolong, ya. Tolong ambilkan kacamata Ayah. Ya. Lalu jawab Jonas, baik Ayah. Nah, lalu Ayah memberikan itu lagi kepada Jonas. Apa kata-kata Ayah? Terima kasih Jonas. Nah, jawaban si Jonas, sama-sama Ayah. Nah, inilah percakapan melengkapi percakapan yang masih kosong. Jadi sebuah percakapan yang benar. Itu ya. Oke, sampai di situ pembelajaran kita, yaitu tentang ucapan terima kasih, baik itu dalam hal dari sebuah cerita atau dalam sebuah percakapan, dituliskan dalam sebuah cerita tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Ya, belajar lagi di rumah ya nak, biar semakin paham tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.